وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini dengan nikmat dan karunia Allah kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum yang ditulis oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji yang beliau wafat pada tahun 591 Hijriah. Maknanya bahwa usia kitab yang kita kaji ini sudah sekitar 800-an tahun yang silam ditulis oleh penulis, menunjukkan betapa ilmu beliau itu berkah karena apa yang beliau ajarkan di dalam kitab ini merupakan adab-adab. Sebagaimana telah sering kami sampaikan bahwa persoalan menuntut ilmu bukan semata mentransfer pengetahuan kepada orang lain. Karena jika menuntut ilmu semata mentransfer pengetahuan, maka banyak orang-orang berilmu akan tetapi ilmunya tidak berkah. Banyak berilmu tapi sulit untuk mengamalkan ilmunya. Banyak berilmu akan tetapi sulit untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Lain halnya dengan penulis kitab ini. Meskipun beliau dari segi nasab tidak begitu banyak dikenal, tapi karya beliau bertahan sampai 800 tahun. Kitab ini masih tetap menjadi pegangan di pondok-pondok pesantren, di kalangan para penuntut ilmu. Selalu menarik untuk dikaji karena berkahnya ilmu yang beliau miliki. Baik, kita lanjutkan kajian kita sampai di halaman ke-30 dari kitab Ta'limul Muta'allim, bahwa dalam menuntut ilmu itu wa yanbaghi alla yakuna fil kitab syai'un minal humrah. Dalam adat menuntut ilmu diharapkan bahwa di dalam kitab itu tidak menulis dengan menggunakan tinta berwarna merah. Itu tidak, meskipun kalau kita bahas dalam bab fikih atau bab lainnya ya tidak masalah. Tapi yang kita bahas ini adalah adab etika, bahwa dalam ilmu menulis dengan tinta berwarna merah itu tidak beradab dari sisi adab menuntut ilmu. Fa innahu min sani'il falasifah, karena tinta berwarna merah itu adalah sani'il falasifah, la sani'is salaf. Itu adalah perbuatan produknya orang-orang filsuf, orang-orang filsafat, bukan warisannya para salaf, orang-orang soleh terdahulu. Wa masyayikhuna, guru-guru kami dahulu, kata beliau, karihu isti'malal murakkab al-ahmar, sangat tidak menyukai menggunakan al-murakkab, tinta yang berwarna merah. Jadi antara bentuk adab menuntut ilmu. Wa min ta'zimil ilmi, dan di antara bentuk memuliakan ilmu adalah ta'zimus syuraka fi talabil ilmi, yaitu menghormati teman-teman sejawat dalam menuntut ilmu. Wadars, menghormati ilmu pelajaran itu sendiri. Waman yata'allam minhu, kalau dia seorang guru hendaknya dia menghargai orang yang belajar ilmu darinya. Wat tamalluku madmumun, tamalluk
Tamaluk itu dalam bahasa Arab itu mencari perhatian orang lain. Wa tamalluk madmumun, mencari perhatian orang lain itu tercela. Illa fi talabil ilmi, kecuali dalam menuntut ilmu. Fa innahu yanbaghi ayyatamallak, penuntut ilmu itu harus mencari perhatian kepada li ustadzihi, kepada gurunya, wa syurakaihi, kepada sejawatnya, liyastafida minhum, agar bisa mengambil faedah manfaat yang banyak dari mereka. Wa yanbaghi li talibil ilmi ayyastami al-ilma wal hikmah, diharapkan bagi penuntut ilmu itu untuk mendengarkan ilmu dan hikmah itu dengan cara ta'zim, menghormati dan mengagungkan. Bita'zim, dengan mengagungkan, wal hurmah, dan menghormati. Wa in sami'a mas'alatan wahidah, meskipun dia sudah pernah mendengarkan satu persoalan atau hikmah, alfu marrah, sebanyak 1000 kali. Qila, dikatakan, man lam yakun ta'zimuhu, barang siapa yang penghormatannya terhadap ilmu ba'da alfi marrah, setelah dia dengarkan 1000 kali, tapi penghormatannya itu tidak kata'zimihi fi awwali marrah, sebagaimana penghormatan dia pertama kali mendengar, falaysa bi ahlil ilmi, dia belum pantas disebut ahlul ilmi. Ahlul ilmi itu meskipun dia mendengarkan satu persoalan, misalnya satu hadis, dia sudah pernah mendengarkan berulang kali, bahkan 1000 kali, tapi di kali yang ke-1000 dia mendengarkan hadis yang sama itu tetap dengan hormat, tetap dengan mengagungkan. Itu baru dikatakan sebagai ahli ilmi. Kadang-kala hadirin, saya secara pribadi kadang ketika khutbah Jumat misalnya, saya kadang mengerti alur khotib. Misalnya dia bercerita berkhutbah tentang masalah syukur. Dalam hati saya mengatakan nanti mesti ayat yang dibaca ayat ini, setelah ini mesti hadisnya ini. Ketika membaca hadis membacanya keliru, baca ayat itu panjang pendeknya kurang benar. Kadang timbul perasaan seperti itu. Khotib belum menyampaikan itu, kadang perasaan saya sudah ayatnya mesti itu, hadisnya itu. Kalau seperti itu, penghormatan kita ketika mendengarkan 1000 kali itu tidak sebagaimana kita heran pertama kali mendengarkan, maka kita itu belum dianggap sebagai ahlul ilmi. Karena ahlul ilmi itu meskipun sudah mendengar 1000 kali, dia tahu, dia hafal, dia tetap menghargai. Bayang bagi li talibil ilmi alla yakhtara naw'al ilmi binafsih, dan diharapkan bagi penuntut ilmu itu untuk tidak memilih ilmu itu dengan dirinya sendiri. Maksudnya dia yang milih. Dia datang ke ustaz, kemudian dia milih, tolong ajari saya ini. Tidak begitu sebenarnya. Bal yufawwidu amrahu ilal ustaz. Akan tetapi penuntut ilmu itu menyerahkan kepada guru, tolong ajari saya. Nanti guru yang mengetahui dia ini cocok diajari apa dahulu, apa dulu yang cocok diajarkan kepada dia. Fa innal ustad qad hasala lahu at-tajarrub fi dzalik, karena seorang ustad itu sudah melewati masa-masa hal itu, yaitu memiliki pengalaman, tajarub, pengalaman dalam hal itu. Pakar a'raf, dan ustaz lebih tahu bima yang bagi likulli wahid, apa yang cocok bagi setiap orang, wa ma yaliku bi tabi'ati, dan yang tepat bagi tabiat dia. Wa kana Syekh al-Imam al-Ajal al-Ustaz Burhanul Haq Waddin rahmatullah alaih, dia ini mengatakan,
Karena talabatul ilmi fi zamanil awal, penuntut ilmu pada masa-masa dahulu itu yufawwiduna amrahum fi ta'allum ila ustadihi, menyerahkan urusan memilih ilmu itu kepada ustadznya yang memilihkan. Wa kanu yasiluna ila maksudihim, sebab itu mereka pun berhasil kepada maksud tujuan ilmu yang mereka inginkan. Wal'an, tapi orang-orang belakangan ini, kata penulis, yahtaru nabi anfusi, mereka memilih sesuai selera mereka, bukan menyerahkan kepada guru untuk diajari apa, dia memilih sesuai selera mereka. Wala yahsuru maksudahu minal ilmi wal fiqhi, akhirnya mereka tidak berhasil sampai ke maksud tujuan mereka berupa ilmu dan fikih. Wa kana yuhka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dikisahkan bahwa dahulu Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari, as-sahhul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu kitabnya Imam Bukhari, itu Sahih Bukhari. Dulu Imam Bukhari itu pertama kali belajar bada'a bi kitabatus shalah, beliau itu belajar fikih salat kepada Muhammad bin Al-Hasan. Faqala lahu Muhammad bin Al-Hasan, kemudian Muhammad bin Al-Hasan ini melihat bahwa Imam Bukhari ini memiliki potensi lain, potensinya bukan di fikih, menulis salat. Ya. Kemudian gurunya Muhammad bin Hasan mengatakan, idhab wa ta'allam ilmal hadis, pergilah kamu cocoknya belajar ilmu hadis. Falamma ra'a anna dzalikal ilm al-yaq bi tabi'ati, karena menurut gurunya Imam Bukhari itu lebih cocok belajar ilmu hadis sesuai dengan tabiatnya. Wa talaba ilmal hadis, Imam Bukhari pun mengikuti sarannya tadi, menuntut ilmu hadis, jadilah dia pemuka dari ulama-ulama, imam-imam ahli hadis. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla yajlisa qariban minal ustad inda sabqi, dan diharapkan penuntut ilmu itu, kalau penuntut ilmu itu tidak boleh duduknya terlalu dekat dengan ustadznya, tidak boleh ya. Bi-ghairi darurah, tanpa darurat. Bal yang bagi ayyakuna bainahu wa bainal ustad qadral qaus fa innahu aqrabu ila ta'lim. Akan tetapi jarak duduk antara guru dengan ustadz itu adalah qadral qaus, yaitu sejarak busur panah. Berapa meter? Busur panah 70 cm ya, segitulah paling dekat, 70 cm ya. Yaitu jarak paling dekat. Fa innahu aqrabu ila ta'lim, karena itu lebih dekat kepada ta'lim, kepada guru. Wa yanbaghi li talibil ilmi ayyataharras 'anil akhlaq adz-dzamimah, hendaknya penuntut ilmu menjauhi akhlak yang buruk. Karena kata penulis, akhlak yang buruk itu dianalogikan dengan fa innaha kilab maknawiyah. Akhlak yang buruk itu seperti kilab.